Dari poin ini kita akan tunggu di ruangan mural dulu ya. Masuk aja. Payungnya aja masuk aja. Payungnya masuk juga aja, Pak. Kalau enggak dikumpulin ditaruh di penintipan. Sini. Judulnya 4 tetap kita hitung 1 ya. Ini kelompok 1, nanti pembantu 1, 2, 3 dan terakhir yang keempat. Baik, semuanya mohon perhatian sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta ya. Sebagian orang ini menyebutnya di Museum Fathahillah. Baik, adik-adik nanti akan lihat koleksi mulai dari masa prasejarah, masa sejarah sampai masa kolonial Belanda ya. Tapi sebelum masuk ada aturannya. Tolong yang pertama di dalam tidak ada yang menyentuh koleksi. Yang kedua tidak ada yang membawa makanan dan minuman. Yang membawa minuman bisa disimpan di tasnya boleh atau dipegang, tidak diminum di ruang. Menjadi kepada teman-teman selama berada di Museum Sejarah Jakarta ini. Nah, untuk sebelum kita melihat koleksinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sejarah gedung ini. Nah, jadi di sini di depan teman-teman semua ini adalah sejarah dari pembangunan gedung ini yang ditulis dengan huruf Belanda kuno. Nah, di sini dijelaskan bahwa dulunya fungsi gedung ini itu sebagai balai kota. Status itu artinya balai kota. Kemudian yang dibangun serta menemani teman-teman untuk touring ya. Nanti mungkin ya kita sama-sama lah ya untuk melihat menyaksikan koleksi-koleksinya yang kita pamerkan di dalam ruang tata pamer ya. Dan terdiri 2 lantai ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta ruang tata pameran terdiri 2 lantai. Dan jelas yang kita pamerkan koleksi-koleksinya di dalam ruang tata pamer Jakarta dari zaman sejarah ya. Kemudian masuklah peninggalan masyarakat negara, kemudian masuk. Kemudian ini disebut dengan beratasi gunung kopi ya. Jadi pada saat itu mereka itu di Gunawan itu tunggangannya gajah yang bernama Airawata pada saat itu. Nah, kalau yang sudah saya dalam bahasa Tugu ya menandakan bahwa dari Gunawan pernah menggali sebuah sungai. Nah, boleh kalau mau foto boleh, tapi nggak pakai flash ya. Ini replika. Jadi bukan aslinya. Terus jadi telapak kaki gajah itu yang Miniatur gereja Barudia Belanda. Lokasinya sekarang jadi kampus Sumayang ya, pernah gereja lama, gereja baru ya. Pernah juga Bang Jawa, Jawa Sedeng ya, ada musuh Batavia lama, musuh pokok. Lokasi musuh Batavia. Nah, ini 1883 kena Krakatau ini bukan ini banyak bangunan yang rusak, banyak gerejanya dan daerah yang rusak. Dan akhirnya itu ada pola dengan Masalah kayak apakah apa sih anarkisme udah ada di wilayah itu kita lihat di sana itu masalah apa? Nah, terus tahun 1942 ketika Jepang datang ini dikuasai oleh Jepang dulu sebagai markas dari Nippon Jepang. Jadi tempat kayak logistik di sini dulunya. Jadi ada beberapa yang hilang dari sini ketika Jepang. Contohnya di atas ini terdapat sebuah jalan yang Jepang hilang. Sejarah itu diambil dan juga semacam patung yang bersama hilang. Nah terus ini juga gedung ini pernah ditempati oleh Tony. Selamat terus Bandi, tapi dipanggilnya Pak Bendi. Tahu Bendi? Bendi.
Nah, Doi, di sini kita masuk ke ruangan, nama ruangannya adalah ruangan prasejarah. Di sini disebutnya Ciuman Batu atau Ciuman dari Cibuka. Di sini menggambarkan manusia pada saat itu sudah bisa mulai menetap, sudah bisa mulai memasang. Di sini ada peninggalan batunya, namanya adalah batu beliung dan belincung. Jadi batu beliung dan belincung ini digunakan untuk kehidupan sehari-harinya manusia pada saat itu untuk bercocok tanam. Jadi batunya kurang lebih diikat di sebuah kayu seperti sebuah kapak yang ada di lemari dalam sana. Kalau yang di belakang kita ini adalah sampingan dari pembuatan batu beliung dan belincungnya, Pak. Kalau yang kecil-kecil ini batu yang kecil-kecil ini adalah sampingan dari pembuatan batu beliung dan belincungnya. Ini ya memangnya. Ya, dan untuk sekedar informasi, ini lantai yang adik-adik duduk ini juga masih asli dari kayu jati. Jadi kita nggak punya bahan lain, jadi hanya pure menggunakan kayu jati. Untuk desainnya kamu bisa lihat di atas sana, kurang lebih seperti ini. Jadi ya pure begini ya. Nah, yang di belakang situ, kamu bisa lihat di atas ada dua patung. Itu adalah dari kebenaran dan kebijakan. Ya. Di sini ada banyak. Ya, kalau tidak ada kita pindah ke ruang berikutnya. Ya, Prof. Ahmad Husaini Al-Alek SPD MPG ya, panjang ya. Artinya Prof bukan profesor tapi profesi sebagai guide yang sok PDN Master of Rainbow. Dosen kalian udah ketar-ketir aja, sialan tuh si Alek ya kan, maksudnya nyangin saya, Prof kan gitu kan. Nah jadi saya dikenal di panggungnya namanya Alex ya. Alex itu singkatan Alex jelek ya. Kalau siang Alex, kalau malam Alexa. Ya. Kemudian namanya banyak aku loh. Jadi kalau di perdalangan dijuluki dengan Ki Gemblong Alex Pamungkas. Kenapa? Karena kalau ngedalang itu sering keluar dari pakem, ya. Wayang modern, ya artinya bahwa wayang ini atau yang kami kenal dengan nama panggung boneka sejarah Jakarta ini berbentuk kombinasi. Ada wayang golek, kemudian wayang kulit, ya. Kemudian juga ada topeng, ya. Ada kemudian ini bukan ya mainan juga sih anak kecil ya. Cuman bule-bule pada senang daripada yang gede sekalian terus kadang kuda lumping itu apa nama mabuk ya, kuda lumping itu apa namanya mabuk itu bahasa Indonesianya ya kesurupan. Ini enggak ya. Cuman ketika saya tampil di pabrik yang ribuan pengunjung itu memang tim kami itu pada nakal. Inilah kuda lumping zaman now. Kesurupan bukan makan beling tapi makan donat. Beneran makan donat, tapi donatnya di dalamnya kasih cabe. Kan panas mulut saya kan. Penonton bersorak-sorak. Akunya memble, akunya sedih. Kenapa? Karena kepedesan ya. Tapi itulah salah satu pelayanan ya. Bagaimana melayani seorang pengunjung, melayani seorang audiens ya, mereka bisa happy ya. Bagaimanapun caranya juga kita harus memberikan yang terbaik, banyak baik. Nah, kemudian kita lihat personilnya. Apakah pernah kalian melihat tampang penari seperti ini? Nggak ada. Ini karena cari sensasi aja. Terus belum tentu kalau Pak Bendi atau Kak Cesar atau Kak Udi dijadani seperti ini mentalnya kuat. Tapi kalau saya memang udah terlahir dari zaman dulu itu kuat mentalnya. Karena kata kakek saya terlahir di bawah pohon bambu. Terus gunting pita gunting itu tadi ari itu pakai kulit bambu. Terus dari kecil saya dikasih rebung tahu nggak? Itu rebung. Sejarah Jakarta ini kalian bisa sedikit memahami tentang kondisi budaya, terutama budaya di Jakarta dan di Jawa. Itu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan sambutan berapa kalinya tadi ya? Saya nangis banyak banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta.
Itu. Itu doang. Iya. Maksudnya kegunaan wayang pada saat itu tuh untuk apa? Apa untuk berita atau apa? Gitu. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali karena dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menciptakan wayang modern. Nah, apa fungsi wayang sebelumnya dulu itu? Ya, pada zaman wali itu untuk informasi, untuk mengedukasi ya tentang agama, maksudnya agama Islam. Itu bisa melalui wayang, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk edukasi filsafat kehidupan, ya. Jelas? Jadi misalkan Ponakawan itu ada berapa dan sebagainya, menceritakan apa? Karena wayang itu ada lakonnya atau judulnya, ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, ada namanya Mahabharata sama Ramayana. Nah, yang kita ambil sekarang adalah tentang Ramayana. Kalau Mahabharata itu ceritanya panjang sekali yang menggeluti menjadi seniman sudah berapa lama, itu aja sih ya. Dan susah dan apa ya, kalau kesahnya deh itu menjadi seniman di era zaman di masa muda sekarang buat buat pemuda lebih peduli buat tertarik dengan seni itu deh. Cukup, terima kasih. pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang bagaimana anak muda bisa jatuh cinta atau terjun ke dunia seni. Pertama, kita harus, tadi kan menggeluti ya. Pertama kita harus memang benar-benar menjiwai gitu loh ya. Kalau udah menjiwai, merasakan, itu akan ketagihan. Kenapa? Karena dengan jiwa kita, jiwa seni itu akan terus berusaha yang terbaik dan yang terbaik ya. Nah, keluh kesahnya saya adalah saya mulai dari dunia seni itu nggak dari kecil, nggak sih ya. Ya sudah menikah ya, udah menikah ya. Dan nama saya Zogar Bisamil dari kelas 1 D4B. Yang saya ingin tanyakan, selama Bapak menggeluti di bidang seni ini, Bapak tuh udah pernah kemana aja sih, daerah-daerahnya gitu, untuk mendistribusikan atau menyebarkan budaya-budaya yang kita punya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi memang kalau di Indonesia ya saya nggak terlalu jauh gitu ya, paling hanya di Jakarta tapi menyeluruh gitu ya. Misalkan ke duta besar mana ya embassy-nya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang performan kami itu simple, nggak pakai yang penampung musik dan lain sebagainya. Ya, cukup dengan musik ya, ini dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga sangat praktis, ekonomis ya, tapi mengena semuanya gitu. Nah, kemudian ke sekolah internasional school ya, misalkan Australian International School, British International School ya. Tadi kan Bapak bilang Bapak juga bisa nari ya Pak. Nah, biasanya itu seorang seniman itu, apalagi yang nari itu kebanyakan perempuan. Apa sih motivasi Bapak untuk nyemplung ke seniman ini, apalagi Bapak bisa nari seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang pertemuan ini adalah motivasi, membuat motivasi supaya adik-adik tergugah. Karena seni itu bukan hanya seni tari atau hanya seni kuda lumping dan sebagainya, tapi banyak. Nah, hal-hal ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita kembangkan. Jadi kenapa kalau saya bisa nyemplung? Awalnya sebenarnya saya enggak ya. Cuman karena saya itu menjadi pemandu wisata itu sudah 33 tahun ya. Nah, sehingga dalam pelayanan itu terkadang di sini ada dua karakter tokoh ya. Ada yang memakai topeng, ada karakter wanita dan karakter laki-laki. Jadi setiap gerakan berbeda ya, Pak? Berbeda. Untuk lembut dan kasar. Enggak lah. Enggak ya? Kasar. Apa tuh? Gerakannya lincah gitu. Oh, lincah. Luar biasa Pak Alek emang. Baik, sekarang siap-siap. Oh iya. Siap Pak Alek? Ya. Untuk musik
boy. Asik. Hop, ha. Goyang. Asik. Awas. Terima lagi. Sendika dawuh saka panglemika saya mengenal untuk ramah begitu kamu harus perang dengan dia wah tidak lanjut wah Hanuman mau apa kamu kembali saya mengambil cinta kamu giant kamu paling bedas orang kamu wah penonton anak muda semua aku jadi pemuda
Sunda. Wih, kumaha pawatosna Universitas Poltekkes Jakarta 2. Sugeng wilujeng rawuh wilujeng sumping di Museum Sejarah Jakarta yang ada hubungannya dengan sejarah kota Jakarta. Perlu diketahui bahwa dulu kerajaan Sunda adalah Fatahillah itu pernah menggempur Sunda Kelapa karena di bawah penjajahan Portugis. Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan pertama kali di Indonesia yang waktu itu dikuasai oleh negara Portugis. Kalau nggak percaya, yuk kita saksikan seperti apa. Jangan berani saya orang paling ganteng. Huyum orang pun itu bawa bahasa Belanda itu mah. Bapak sedikit tetanggaan sama Portugis. Tak kala itu pasukan yang Cirebon menggempur kota Jakarta melawan Portugis dengan semangat luar pasukan Panjang juga kepada gue ada bisa dulu ya, ada bisa ya aku senjata Indonesia langsung terbang gue wah orang pokok ya kepala ciuman kayak buat teman-teman ada yang mau nemenin Pak Piala nggak? Oke, ayo, asik, oke dulu, alah, ayo teman Pak Piala nih. Ayo lah, yang belakang, yang belakang nih, yang belakang, ayo maju.
Masih malu Pak Biae. Oh. Oh iya. Makanya tuh kalau seniman kan agak ini ya. Iya, harus karena kita berbeda ya. Ayo, ada mau? Mau saya joget aja? Terima kasih.